Anda masih di Newsline pemirsa, ada pemandangan yang menarik dalam menyambut arus mudik. Terdapat miniatur berbagai rumah adat di salah satu pos pengamanan dari Polres Gresik. Seperti apa bentuk di dalamnya? Monica Gracia dan juru kamera Haris Ramadhani akan mengajak kita untuk bereksplorasi di sana. Monica, jadi ada miniatur rumah adat daerah mana saja yang ada di sana? Selamat siang Dede dan juga pemirsa, jika Anda akan melakukan mudik namun akan melewati kawasan duduk sampean Gresik, pastikan untuk tidak lupa mampir ke salah satu rest area yang dimiliki oleh Polres Gresik. Karena kenapa? Sangat menarik sekali jika dibanding-bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Rest area ini memiliki tema-tema yang sangat-sangat unik. Kalau misalnya tahun lalu mengambil tema tentang Avenger, namun tahun ini sendiri Polres Gresik mengambil tema mengenai Unity and Diversity, atau artinya perbedaan dalam persatuan. Bisa dilihat di sekitar saya kali ini, Dade, ada sekitar 5 rumah adat, di mana untuk ruang penjagaan saja kali ini rumah adat Joglo Jawa sudah siap menyambut kita atau siap menyambut para pemudik. Dan tidak hanya itu saja, Dade, ada beberapa rumah adat yang berada di kawasan rest area ini, seperti yang di sebelah kiri saya ini ada rumah adat Bugis yang digunakan sebagai traffic management center. Tadi Dade sempat saya melihat sedikit di dalam, ada beberapa fasilitas yang menarik, diantaranya ada LCD besar yang bisa menampilkan beberapa informasi mengenai beberapa destinasi yang ada di Gresik, lalu juga ada jadwal-jadwal kapal yang ada di Gresik dan berbagai fasilitas atau hiburan yang dimiliki oleh Gresik jika Anda nantinya akan melewati kawasan Gresik. Untuk lebih jelasnya, kali ini saya sudah bersama dengan Kapolres Gresik AKBP Wahyu. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang Mbak Moni. Mungkin kali ini lagi menggelar apel begitu Pak ya untuk mempersiapkan mudik ini, betul? Ya, betul sekali. Jadi kita punya tim namanya Black Panther. Kita juga siaga 24 jam. Kemudian kita juga melaksanakan kegiatan patroli skala besar. Dan kita saat ini kebetulan tadi ada kunjungan dari Mabes Polri dan kita apaikan di pos pelayanan di Tebaluan ini. Oke Pak, sebelum kita lanjut, gimana kalau saya menyapa selamat siang teman-teman semua? Selamat siang. Waduh, ini agak kurang semangat karena puasa. Kita ulang selamat siang teman-teman. Waduh, Dade, di sini saya senang sekali karena banyak sekali teman-teman dari pos kepolisian yang saat ini sudah mulai bersiaga untuk arus mudik di tahun 2019 kali ini. Pak, kita mulai dari rumah adat Bugis Pak yang diisi oleh Traffic Management Center. Tadi saya sempat mengintip dan bercerita sedikit kepada Dade, ada beberapa fasilitas. Selain ada LCD, ada apa saja sih Pak yang siap untuk menyambut para pemudik tahun ini? Ya, jadi alhamdulillah kita menggunakan TMC ya, Traffic Management Center itu. Ada ruang CCTV, kemudian juga ada GoSigap. Jadi kita punya aplikasi GoSigap yang bisa diunduh melalui Google Play Store. GoSigap itu adalah giri online, sistem informasi gangguan keamanan dan pengaduan masyarakat. Kemudian kita juga ada, kita sudah siapkan monitor berbasis teknologi informasi, jadi sistem informasi digital. Di situ sudah lengkap, mau informasi apapun ada. Berkaitan dengan tempat objek wisata di mana, kemudian masjid atau musala di mana, rumah sakit di mana, bengkel di mana, kekuatan personil kita berapa. Jadi ada semuanya, termasuk dukungan anggaran untuk operasi juga ada. Bapak sambil jalan mungkin Pak ya, sangat sayang sekali kalau kita nggak sambil jalan-jalan karena banyak sekali yang harus bisa kita eksplor di sini. Pak, tadi kalau misalnya saya juga melihat ada beberapa miniatur mobil-mobil polisi yang sudah disiapkan di titik-titik rawan macet mungkin Pak ya di kawasan Kabupaten Gresik sendiri. Apakah itu menjadi salah satu fasilitas yang dimiliki oleh teman-teman dari Polres Gresik ini? Ya, jadi kan kita di sini ada dua ya, ada posyan, ada pos pengamanan. Ya, posyan ini kita siapkan ada tactical floor game ya. Jadi titik-titik macet kita sudah pantau dengan CCTV. Kemudian kita juga bekerjasama dengan Orari dan kita juga ada siaga 34 ya, siaga 4 untuk memantau perkembangan situasi arus lalu lintas. Terutama di wilayah kita di Gresik ini ada beberapa titik, terutama di sini pos pelayanan kita dekat dengan duduk sampean. Ya, duduk sampean itu memang dulu kan ada bottleneck, tapi alhamdulillah saat ini sudah cukup terurai dengan baik karena sudah ada pelebaran jalan. Insya Allah tidak ada titik kemacetan. Namun demikian di situ memang ada perempatan
Yang itu perempatan sebelah kiri itu ada lintasan sebidang, Pak, ada rel kereta sehingga disitulah yang menyebabkan sedikit kemacetan. Nah, di sini selain adanya rumah adat, Pak, juga ada beberapa busana-busana daerah, Pak ya. Ini juga bisa dikatakan sebagai mengedukasi masyarakat untuk anak-anak juga yang akan bermudik bisa sambil belajar begitu, Pak ya. Ya. Kali ini kita sudah sampai Dade ke rumah adat, yaitu rumah adat Minang. Ya. Pastinya di sini juga memiliki keistimewaan dan berbeda dengan ruang-ruang yang lain. Kalau tadi saya juga sempat menjajal, Pak, atau mencoba adanya simulator sepeda motor ini. Ya. Apakah ini juga sebagai fasilitas, Pak, agar para pemudik ini tidak bosan dan mau istirahat begitu, Pak? Kan kadang kan rest area ini begitu-begitu aja, Pak ya, tapi ada inovasi yang dimiliki. Gimana, Pak, tentang simulator ini? Ya, memang setiap tahun kita siapkan pluspen sesuai dengan temanya, Mbak ya, sesuai dengan temanya. Kalau tahun 2018 yang lalu kita masih menggunakan Avenger. Kemudian tahun ini kita rubah desain karena 2019 tahun pemilu. Tahun pemilu, kemudian kita di mana di tahun pemilu itu masyarakat tentunya terpolarisasi, ada mendukung paslon 1, paslon 2. Nah, ini sudah usai ya. Oleh karena itu kita membuat semacam untuk edukasi masyarakat. Nah, Geraha Ruang Cendekia itu kita siapkan untuk edukasi masyarakat di bidang lalu lintas. Kemudian juga selain itu kita siapkan surang simulator, kemudian juga kita siapkan di situ kita menggunakan aplikasi CARE. Creative Augmented Reality Education, jadi teknologi 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Nah, itu pesan-pesan testimoni korban laka lantas juga sudah ada, termasuk pesan-pesan Kamsel lantas juga ada. Udah digital juga, pasti juga lengkap. Dan saat ini kita dari juga sudah berada di ruang kesehatan, yaitu dengan rumah adat Banjar begitu, Pak ya. Untuk nantinya pihak kesehatan yang akan disiagakan saat melintasi di kawasan duduk sampean ini ada berapa sih, Pak? Jadi setiap kita ada pos pelayanan di sini, kemudian pos pengamanan, masing-masing ada tim kesehatan. Ada Urkesnya dari Polres Gresik, kemudian kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Alhamdulillah dari Pemda juga mensupport penuh, di mana setiap hari ada yang piket dari Puskesmas, Mbak. Kebetulan di sini juga siagakan, ambulan sudah siap dari Puskesmas keliling juga ada, kemudian dari Urkes Polres Gresik ambulan juga sudah siap. Misalnya terjadi laka lantas, kita juga dekat sekali dengan Rumah Sakit Ibnu Sina. Sangat siaga sekali, Pak ya. Nah, ini Pak, ruang yang paling kita tunggu-tunggu ini ruang-ruang yang biasanya paling suka disukai oleh para pemudik, yaitu ruang rest area khusus refleksi Dade. Kalau mampir di kawasan Gresik pastikan juga untuk mampir ke sini ya, karena selain di sini ada ruang refleksi begitu, Pak ya, ada juga playground untuk anak-anak, memang didesain untuk rumah adat Papua begitu, Pak ya. Gimana kalau kita sambil masuk ke sana, Pak? Boleh. Gimana, Pak? Atau memang ini didesain begitu, Pak ya, untuk sedemikian rupa agar anak-anak juga betah, karena rest area biasanya panas, ini sangat teduh dan juga lengkap begitu? Ya, karena desain adalah Unity and Diversity ya, Bhinneka Tunggal Ika, Mbak. Makanya konsep pembangunannya adalah kita beberapa rumah-rumah adat, dan sekarang ini kita berada di tempat istirahat ya. Bermain anak ada, playgroundnya ada, kemudian karaoke-nya juga ada, kulkasnya juga sudah kita siapkan. Kemudian alhamdulillah ini bisa buat istirahat. Nah, kebetulan ini juga ada Bapak Ibu yang sedang beristirahat, mungkin nanti bisa juga ngobrol-ngobrol. Nah, Pak, ini sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah dengan adanya beberapa desain dari rest area ini juga semakin tahun mendongkrak untuk para pemudik yang singgah? Bisa sampai berapa persen sih, Pak, dengan adanya inovasi dari rest area ini sendiri untuk Polres Gresik? Ya, bisa. Untuk awal-awal biasanya 18% ya, nanti bisa sampai 25-50%. Jadi ini kan jalur utama dari wilayah Tuban, kemudian Bojonegoro, kemudian Lamongan. Nah, Bojonegoro kan dari Blora, dari Jawa Tengah bisa masuk sini, dan alhamdulillah setiap tahun ada terjadi peningkatan arus mudik. Baik, Bapak, terima kasih atas wawancaranya. Memang tadi ada beberapa tadi fasilitas atau rumah-rumah adat yang disediakan oleh Polres Gresik. Tadi juga ada ruang pemantauan yang disediakan oleh Polres Gresik, lalu juga ada ruangan untuk simulator, ada juga perpustakaan, lalu juga ada ruang kesehatan yang sudah disiagakan beberapa dokter-dokter di situ, dan yang terakhir ini juga ada ruang istirahat yang memiliki fasilitas seperti refleksi dan juga playground. Bagi Dade dan juga pemirsa yang nantinya akan melintasi kawasan Gresik, khususnya duduk sampean atau capek nanti saat melakukan mudik, pastikan untuk selalu atau menyempatkan diri untuk beristirahat di kawasan rest area yang berada di Kabupaten Gresik ini. Untuk sementara ini kembali ke Dade di studio. Wow, keren. Setiap tahun punya tema yang berbeda-beda ya. Terima kasih Monica Gracia.